memilih menggunakan layar sebagai pembatas. Yang pertama kita masukkan dulu partnya bebas. Saya mengambil dari GrabCAD, kemudian kita masuk ke wireframe untuk membuat rectangle. Untuk membuat rectangle kita pencet dulu anchor to center biar dia dari tengah. Biar nggak bingung, kita view-nya dulu, kita fit ke top. Nah, setelah begini teman-teman, kita masuk ke menu surface untuk flat boundary. Kita klik saja di garis yang tadi kita buat, kita checklist, kemudian kita masuk ke sini. Nah, setelah itu kita masuk ke mesin, kita masuk ke mill, kita pencet default, kemudian nongol menu seperti ini, yang kemudian kita akan pencet stock setup. Kita pencet yang kotak ini, kita langsung pencet CTRL-A aja untuk ngeblok keseluruhan. Kita pencet end selection, kemudian kita checklist. Nah, setelah seperti ini, kita masuk ke toolpath yang 3D ini. Yang pertama kita buat adalah roughing, yang kedua adalah finishing sebagai akhiran. Yang pertama kita pilih area roughing, kita pilih dulu mana aja yang ingin di roughing. Kita pilih keseluruhannya saja, pencet CTRL-A, kemudian end selection. Nah, sebagai pembatasnya kita pencet yang tadi kotak kita buat. Kita masuk kemudian ke toolnya. Toolnya kita menggunakan flat end mill sebagai awalan. Kemudian stoknya ini tidak usah di checklist. Kemudian masuk ke cut parameter. Kita lihat. Nah, ini bisa diubah jadi 0,3 atau 0,4, 0,5. Tapi saya 0,6. Kemudian ini kita pencet incremental. Kemudian kita nyalakan bulannya. Nah, setelah area roughing kita setting, kemudian kita masuk ke equal scallop. Equal scallop ini sebagai akhiran atau finishing agar menjadi lebih halus. Yang pertama kita CTRL dulu, kita blok keseluruhan. Kemudian untuk pembatasnya kita pencet yang kotak tadi, sama seperti area roughing sebelumnya. Nah, untuk toolnya ini kita bedakan menjadi ball nose, karena ini benda yang kita buat ini berbentuk seperti bulat. Stoknya tidak usah dipencet, tidak usah disetting, tidak usah di checklist. Kemudian linking parameter kita ubah menjadi dari absolute menjadi incremental. Horizontal ini bisa diubah menjadi vertikal, ini gerak dari toolnya. Kemudian coolant kita nyalakan. Nah, setelah seperti ini kita tunggu sampai ini berbentuk checklist. Nah, ini agak lama ya teman-teman. Nah, setelah sudah, kemudian kita pilih dua-duanya, kemudian kita simulasikan. Kita fit isometri. Nah, ini adalah hasil akhirnya dari benda yang saya buat. Kemudian dari bidang catur ini kita rotate menggunakan dynamic. Di sini kita blok secara keseluruhan, kemudian end selection kita taruh di tengah. Kemudian ini pencet yang di sebelah sini, karena ini berpengaruh teman-teman, di pencetnya di mana dia akan rotate ke sebelah mana. Jadi ini kita pencet yang di jam apa, Fik? Di sini. Kemudian kita rotate dengan derajat 180. Kemudian kita checklist. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita buat lagi untuk wireframe-nya rectangle. Kita anchor to center. Kemudian kita buat rectangle bacotannya. Kemudian kita checklist, kemudian kita surface flat boundary, kita pencet yang di sini, kemudian di checklist. Nah, setelah itu kita di checklist dulu, kemudian kita buat mesinnya. Mesinnya adalah mesin mill, kemudian default. Nah, setelah pencet default nanti muncul menu seperti ini. Kemudian kita setting stock setupnya. Cara stock setupnya adalah kita pilih gambar kotak, kemudian kita CTRL-A, kemudian end selection, kemudian kita checklist. Nah, kemudian kita toolpath. Yang pertama adalah area roughing, kemudian kita checklist untuk menu area roughing, menu untuk yang di area roughing, kemudian end selection, kemudian
pencet batasnya ada yang di sini dengan ini. Nah, untuk toolnya kita pencet yang flat and min. Gimana Pak Heni? Kemudian kita ke linking parameter incremental frame. Nah, di sini bulannya bisa kita nyalakan atau bisa tidak kita nyalakan. Kemudian kita checklist. Nah, kemudian untuk akhirannya atau finishingnya kita menggunakan hal yang sama, yaitu equal scallop. Equal scallop ini untuk akhirannya kita pencet CTRL-A untuk memblok keseluruhan. Kemudian untuk batasnya adalah kita pencet yang batas dua yang kotak itu. Untuk toolnya kita menggunakan balnos agar dia terlihat lebih rapih. Nah, sebenarnya ada yang belum selesai. Untuk linking parameternya kita buat menjadi incremental. Ini punya kamu tuh. Iya. Ini beli apa bikin akriliknya? Dengan balnos. Berapa? Checklist. Nah, kita jalankan. Oh, nggak jalankan. Udah ngerakit apa? Nah, ini adalah hasil akhirnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.